Bagiku tidak ada yang lebih tinggi daripada diriku sendiri. Jadilah egois, mungkin adalah nasihat yang tidak akan pernah kita dengar, dikarenakan secara tradisional kita diajarkan justru sebaliknya, untuk jangan peduli terhadap diri sendiri dan memikirkan yang lain. Ini adalah perkataan dari Max Stirner, salah satu filsuf anti-mainstream dan paling radikal di zamannya, dan bahkan sampai saat ini. Bayangkan saja, semua yang kita yakini, agama, moralitas, negara, bahkan kemanusiaan itu sendiri, menurutnya tidaklah penting dan justru merupakan hal yang buruk karena membelenggu kita sejak lahir. Stirner datang bukan untuk memberikan ideologi baru, tapi untuk menghancurkan semuanya, membebaskan kita dari segala keyakinan dan nilai yang selama ini kita anggap bagian dari diri kita. Kalau kita sering mendengarkan filsafat itu berbahaya, Max Stirner mungkin yang paling bertanggung jawab di baliknya. Namun, ia bukan seorang reformis, bukan revolusioner politik, tapi dia adalah penghancur yang merobohkan semua ide-ide penyusup dalam pemikiran manusia yang dia sebut sebagai hantu yang menguasai pemikiran manusia. Dalam magnum opusnya, Die Einzige und sein Eigentum, The Ego and Its Own, 1844, Stirner tidak sekedar menolak para dewa atau negara, ia menolak konsep universal itu sendiri. Baginya, tidak ada yang lebih tinggi dari aku, dari keunikan individu yang tidak dapat direduksi oleh ide-ide kolektif. Pada saat Karl Marx berusaha membebaskan manusia dari eksploitasi ekonomi dan para Hegelian kiri lainnya berusaha untuk mengembangkan idealisme dari Hegel, Stirner melangkah berbeda sendiri dengan mengatakan bahwa apapun, mau itu liberalisme, sosialisme, humanisme, anarkisme, atau bahkan nantinya yang akan dikembangkan Karl Marx, komunisme, itu sendiri hanyalah alat bagi si aku yang egois. Pemikirannya terlalu berbahaya di zamannya, dan mungkin juga untuk kita saat ini. Ia tidak memberikan ideologi untuk kita ikuti, tapi meninggalkan pertanyaan radikal. Apa yang tersisa ketika semua yang si aku ini yakini dihancurkan? Namun, jadi egois, anarkis, nihilis yang dia sarankan sebenarnya tidak pernah mengenai kekerasan dan penghancuran destruktif apapun. Tidak sama dengan mereka yang menjanjikan utopia atau surga-surga jenis apapun, tapi menyuruh kekerasan pada akhirnya. Stirner justru tidak. Jadi, apa yang dia maksud dengan egoismenya ini, anarkisnya ini, nihilisnya ini? Dalam video kali ini, sebagaimana video Ardianzi biasanya, kita akan menjawab rasa penasaran kita dengan membahas Stirner dan ide-idenya secara mendalam. Bukan sebagai ajakan ideologis, tapi sebagai fenomena pemikiran yang sangat menarik untuk dikaji dan dijadikan bahan refleksi yang mendalam. Max Stirner lahir dengan nama asli Johann Caspar Schmidt pada 25 Oktober 1806 di Bayreuth, Jerman. Nama Stirner sendiri muncul dari julukan teman-temannya karena dia memiliki dahi lebar yang dalam bahasa Jerman adalah Stirn. Dan mungkin saja justru karena dahinya yang lebar dan menonjol inilah yang membuatnya secara simbolis tidak tunduk pada apapun, tapi merasa lebih tinggi dari semua norma, aturan, ataupun nilai-nilai apapun. Yang nantinya dari dalam dahinya inilah yang memengaruhi berbagai pemikiran besar seperti eksistensialisme, anarkisme, dan postmodernisme. Setelah menyelesaikan studinya di Universitas Berlin, tempat ia menghadiri kuliah dari filsuf terkenal seperti Georg Wilhelm Friedrich Hegel, Stirner tidak memilih karir akademis seperti banyak rekan sezamannya. Sebaliknya, ia bekerja sebagai guru di sebuah sekolah perempuan di Berlin. Di sana, ia mengembangkan pemikiran radikalnya sambil bergabung dengan lingkaran intelektual bernama Die Freien atau kaum bebas, yang terdiri dari para penulis, filsuf, dan kritikus yang sering mendiskusikan ide-ide anti-otoritarian. Meskipun inti dari filsafatnya adalah untuk menjadi egois, dia muncul dari kondisi ekonomi yang sulit. Dia menikah 2 kali dan gagal kedua-duanya, di mana kedua istrinya, Agnes Burst dan nantinya Marie Dandart, menganggap bahwa pernikahan mereka dengan Stirner adalah kesalahan. Stirner bahkan pernah membuka bisnis untuk memproduksi susu sapi dan kambing dan usahanya gagal. Yang mungkin saja ini mengimplikasikan seberapa besar perjuangannya untuk menjadi egois ini. Bahkan karya monumentalnya, Die Einzige und sein Eigentum, The Ego and Its Own, atau ada juga yang menerjemahkannya The Unique and Its Property, yang dia terbitkan ketika masih menikah dengan istri keduanya Mary, tidaklah sukses secara finansial dan bahkan dikritik habis-habisan secara teoretis oleh kalangan filsuf Jerman.
terutama para Hegelian kiri yang saat itu mendominasi diskursus filsafat di Jerman. Bahkan Karl Marx, salah satu tokoh terbesar di zamannya, merasa perlu menulis kritik panjang terhadap Stirner dalam The German Ideology sebanyak 300 halaman saking tidak biasanya tulisan dari Stirner ini. Dan parahnya lagi, Stirner sebagai egois sejati mengabaikan seluruh kritik tersebut. Bahkan seolah-olah kehidupannya tidak cukup menghukumnya. Pada 25 Juni 1856, dia meninggal dalam kemiskinan di Berlin dikarenakan infeksi akibat gigitan serangga. Sekejam apalagi kehidupan terhadap si egois ini. Bahkan banyak yang tidak tahu tentang dia setelah kematiannya. Dia seolah-olah dilupakan dalam arus besar filsafat. Tapi kenapa bisa dia dengan gayanya mengajari manusia untuk menjadi egois? Bukankah ide-idenya mungkin bisa dibuktikan dari kehidupannya yang cukup sengsara dengan keegoisannya? Apa yang membuat orang lain tetap ingin membahasnya dan membaca dia secara mendalam? Dan kenapa pula kontemporer ini, akhir-akhir ini, orang-orang mengatakan bahwa dia adalah salah satu filsuf besar yang memiliki dampak besar dalam sejarah filsafat barat? Nah, untuk menyelam pemikiran Stirner lebih dalam, mari kita mulai dengan pertanyaan-pertanyaan. Apakah kita benar-benar hidup untuk diri kita sendiri? Ataukah kita hanya mengikuti bayang-bayang norma yang mengatur hidup tanpa kita sadari? Jika semua konsep tentang makna dan tujuan hanyalah konstruksi sosial, bagaimana kita bisa menemukan sesuatu yang benar-benar milik kita? Apakah kita cukup berani untuk meruntuhkan segala batasan yang telah lama kita bangun dalam pikiran kita? Egoisme sebenarnya adalah istilah yang sering disalahpahami, di mana orang-orang biasanya akan membaginya menjadi dua. Seperti yang pertama, egoisme psikologis, yang berarti kodrat manusia secara psikologis adalah memilih tindakan yang menguntungkan bagi dirinya sendiri. Yang berarti segala tindakan altruistik pun bisa dijelajahi adalah demi diri sendiri juga secara mendalam. Yang kedua, biasanya egoisme etis, yang berarti manusia wajib untuk memilih tindakan yang paling menguntungkan bagi dirinya sendiri dan menjamin kepentingan diri sendiri. Bukan berarti mencari kenikmatan hedonistik, tapi keuntungan jangka panjang pribadi. Namun, kedua ini sangat berbeda dari konsep egoisme yang ditawarkan oleh Max Stirner, di mana ia menganggap egoisme ini jauh lebih radikal dengan mengatakan bahwa sang aku berada di atas segalanya. Dia menyebut diri sebagai Der Einzige, satu-satunya yang unik atau sang aku, di mana ia tidak terikat norma, moralitas, atau keadilan. Bukan makhluk sosial, bukan makhluk ekonomi, dan bukan makhluk yang bekerja. Dia menolak segala definisi yang mencoba menetapkan esensi apapun pada manusia, melarang pengkotak-kotakan dengan label manusia itu pada dasarnya baik atau manusia pada dasarnya rasional dan yang lainnya. Di matanya, justru semua pengkotak-kotakan ini memiliki fungsi yang sama, yaitu mengkotakkan, yang berarti mengurung sang aku sendiri, mengurung diri sendiri. Sang aku bahkan menolak untuk tunduk pada kategori-kategori yang dibuat para filsuf. Ia tidak bisa dipahami sepenuhnya sebagai sesuatu yang ideal atau spiritual, tetapi juga tidak bisa direduksi menjadi sekedar materi dan biologi. Jadi, dia bukan jiwa ataupun tubuh. Ia liar, tak terduga, dan membangkang. Ia membuatnya menjadi ancaman bagi para pemikir yang menghabiskan hidup mereka mencari quote-unquote hakikat manusia, karena menghancurkan semua anggapan bahwa manusia itu pasti memiliki sifat alami, inti yang tetap, atau apapun itu. Dalam dunia Stirner, tidak ada esensi yang bisa menentukan siapa aku, karena aku sendirilah yang menciptakan diriku sendiri. Stirner dengan tegas mengatakan bahwa egoismenya, sang aku, sebenarnya adalah ketiadaan dari segala esensi, hakikat, dan konsep apapun yang mencoba mendefinisikan manusia. Tidak ada inti tetap, tidak ada dasar yang bisa menjelaskan siapa sang aku ini. Dan dari sinilah, dari penolakan terhadap segala sesuatu ini, penolakan terhadap konformitas dan penyesuaian terhadap apapun, membuatnya menjadi unik. Tidak bisa direduksi atau dibandingkan dengan apapun. Stirner mengatakan, aku bukan sebuah apa, melainkan sebuah aku. Dalam arti tertinggi, aku bahkan bukan manusia, tetapi aku adalah aku yang individual. Jika kita melihat konsep ini dari perspektif filsafat kontemporer, pemikiran Stirner mirip-mirip dengan ide qualia dari David Chalmers dalam filsafat kesadaran, di mana qualia adalah pengalaman subjektif yang hanya bisa dirasakan oleh individu itu sendiri. Ilmu pengetahuan mungkin bisa menjelaskan bagaimana otak memproses pengalaman itu, tetapi ia tidak bisa benar-benar menangkap perasaan yang dirasakan seseorang secara pribadi. Bayangkan seseorang menikmati secangkir kopi. Bagi orang tersebut, rasa pahit manis dari kopi itu adalah pengalaman yang unik atau qualia.
Meskipun ilmu pengetahuan dapat menjelaskan kandungan kimia dari kopi itu atau cara otak memproses rasanya bagaimana di dalam otak dengan semua hormon-hormon dan neuron-neuron yang ada di sana, tidak ada cara untuk sepenuhnya menjelaskan kepada orang lain bagaimana rasa itu terasa bagi si peminum kopi. Dalam filsafat kesadaran, ini disebut sebagai hard problem of consciousness, yaitu pertanyaan tentang bagaimana pengalaman subjektif bisa muncul dari proses biologis otak. Begitu pula dengan yang unik milik Stirner. Pengalaman hidup, pilihan, dan identitas individu adalah sesuatu yang tidak dapat dikategorikan dengan sempit ke dalam aturan, norma, definisi, dan konsep umum. Keduanya menegaskan bahwa pengalaman individu tidak bisa dipahami sepenuhnya dari luar. Hanya kita yang bisa benar-benar memahami keberadaan kita sendiri, tanpa bisa direduksi ke dalam kategori-kategori yang dibuat orang lain. Yang unik, sang aku selalu berhati-hati, mempertanyakan, mengkritisi, dan bahkan jika itu dibutuhkan, berani untuk menghancurkan ide-ide esensialis, dan bahkan berani mengkritisi aturan-aturan eksternal yang dipaksakan, entah apapun itu, karena yang unik tidak menyukai pemaksaan-pemaksaan apapun. Manusia adalah makhluk tertinggi bagi manusia, kata humanisme, tetapi seorang egois akan berkata, aku adalah makhluk tertinggi bagi diriku sendiri. Stirner bahkan mengajak kita untuk curiga terhadap kemanusiaan, karena kemanusiaan itu sendiri, menurutnya, bukanlah hal yang benar-benar ada dalam diri kita sendiri sebagai manusia itu sendiri. Karena bagaimanapun, dalam pengalaman kita, pasti kita pernah merasakan bahwa kita sedikit tidak manusiawi. Seperti ada semacam tuntutan dari luar diri kita sebagai manusia untuk lebih manusia lagi, menjadi semacam manusia ideal atau manusia yang seharusnya. Hantu yang membelenggu, kata Max Stirner. Ludwig Feuerbach, salah satu filsuf yang menjunjung tinggi pencarian esensi manusia ini, melihat bahwa manusia haruslah dibebaskan dari para dewa. Karena menurutnya, kebutuhan manusia akan dewa hanyalah bentuk dari kelemahan manusia itu sendiri. Semacam bagaimana anak kecil yang takut dunia sekitarnya dan menciptakan teman imajiner di pikirannya untuk menemaninya dalam kehidupan, di mana temannya sangat kuat, penuh cinta, selalu melindunginya dan yang lainnya, yang membuatnya menjadi teman yang sempurna bagi si anak. Dan bagi Feuerbach, solusi untuk tidak terjebak dalam keterasingan ini adalah dengan merebut segala sifat-sifat manusia itu sendiri dari teman imajiner ini dengan menegaskan bahwa manusialah pusat dari segala sesuatu, bukan para dewa. Para pemikir ateis di zaman modern mungkin akan terharu-haru mendengar pernyataan menggelegar Feuerbach. Namun, Stirner mungkin hanya akan tersenyum sinis mendengarkan hal itu dan melihatnya sebagai belenggu yang sama dengan nama baru. Mereka berkata tentang Tuhan, jangan sebut namanya. Hal yang sama bisa dikatakan tentang manusia. Manusia tidak bisa diungkapkan karena ia tidak lain hanyalah sebuah gagasan. Manusia hanyalah sebuah ide, tetapi aku adalah yang unik. Menolak ide esensial satu dengan menggantinya dengan ide esensial lainnya adalah yang paling tidak disukai oleh Stirner. Karena pengekangan demi pengekangan tidak akan pernah selesai dan sang aku tidak akan pernah terbebas dan akan selalu dihantui oleh ide-ide. Namun, kalau seperti itu, sang aku yang tidak mengikuti nilai apapun, dia bukanlah seorang yang beriman, bukan seorang negarawan, bukan yang manusiawi, bukan yang baik, bukan yang sopan, bukan apapun. Bukannya itu berarti dia tidak lagi menjadi manusia. Nah, percobaan untuk sampai ke kesimpulan bahwa dia menjadi manusia ini juga adalah bentuk pemaksaan lainnya, karena sama saja akan mengurung si aku untuk menjadi dirinya sendiri dengan bebas. Kita sering diajarkan bahwa menjadi manusia berarti memiliki empati, rasionalitas, dan tujuan yang lebih besar. Tapi bagaimana jika kita ingin hidup tanpa terikat oleh definisi-definisi itu? Bagaimana jika kebahagiaan kita justru ada dalam sesuatu yang tidak bisa dimasukkan ke dalam kategori yang diterima? Jika kita tidak ingin mengikuti standar kemanusiaan yang dikonstruksi oleh masyarakat, apakah kita masih berhak menyebut diri kita manusia? Selama 1000 tahun di abad pertengahan, manusia selalu takut dengan dewa, selalu menegaskan sesuatu, apapun itu, berdasarkan dari perintahnya dan para penggemanya. Namun, di zaman modern, di zamannya, manusia mulai mendewakan kemanusiaan itu sendiri. Dan itu menurutnya adalah masalah yang sama. Entitas dan makhluk tertinggi memang merupakan esensi dari manusia. Tetapi justru karena ia adalah esensi manusia dan bukan manusia itu sendiri, tidaklah menjadi masalah apakah kita melihatnya di luar manusia lalu menyebutnya sebagai dewa, atau menemukannya di dalam manusia dan menyebutnya sebagai esensi manusia, atau manusia. Aku bukan dewa maupun manusia, bukan esensi tertinggi ataupun esensiku sendiri. Manusia adalah dewa di zaman sekarang, dan ketakutan terhadap manusia
manusia telah menggantikan ketakutan lama terhadap dewa. Di dunia modern sekarang, standar tentang manusia sejati semakin erat dikaitkan dengan produktivitas. Orang dihargai berdasarkan seberapa keras mereka bekerja, seberapa banyak mereka menghasilkan, atau seberapa besar kontribusi mereka bagi masyarakat. Seseorang harus seperti ini dan seperti itu, standar demi standar untuk mendewakan kemanusiaan itu sendiri, menyembah manusia. Jika seseorang tidak bisa memenuhi standar ini, entah karena kondisi fisik, mental, atau sekedar memilih jalan yang berbeda, ia pasti dianggap tidak berharga. Seorang difabel yang tidak bisa bekerja penuh waktu, seorang lansia yang tidak bisa lagi produktif, atau seseorang yang menghabiskan hidupnya melakukan hal-hal yang dianggap tidak berguna oleh pasar seringkali dipinggirkan. Kita diajarkan bahwa nilai kita sebagai manusia harus selalu diukur dari seberapa bermanfaat kita bagi orang lain, sesuatu yang jelas akan membuat Stirner geram. Namun, kalau sang aku ini benar-benar adalah ketiadaan, jadi bagaimana? Apakah ini berarti seseorang yang egois berdasar pada Stirner ini, dan yang terbebas adalah mereka yang kosong atau nihil tanpa arti? Apakah mereka yang bebas menurut Stirner adalah yang terus-menerus menolak ide dan tidak pernah menjadi apapun? Stirner bahkan dengan jauh menetapkan bahwa aku adalah satu-satunya realitas yang sejati. Semua bentuk esensi universal, baik itu ciptaan para dewa, kemanusiaan, moralitas, maupun negara, adalah hal-hal eksternal. Bagi Stirner, hanya aku yang memiliki makna dalam realitas. Jadi, individu tidak hanya berdaulat atas dirinya sendiri, tapi juga segala sesuatu hanya memiliki makna sejauh individu itu mengakuinya sebagai miliknya sendiri, yang menjadikannya sebagai bentuk dari solipsisme egoistik, di mana dunia bukanlah sesuatu yang memiliki arti atau nilai independen, tapi sesuatu yang hanya berarti jika dan hanya jika digunakan oleh individu itu sendiri. Der Einzige, sang aku yang unik, tidak terikat oleh apapun, tidak oleh norma, tidak oleh moralitas, tidak oleh definisi-definisi besar mengenai kebaikan dan keadilan. Ia adalah kekosongan yang bebas, ruang yang terbuka untuk menciptakan sesuatu yang benar-benar baru, bukan sekedar mengikuti aturan yang sudah ada, bukan sekedar mengulang pemikiran yang diwariskan, tetapi benar-benar merancang dunia sendiri sesuai dengan kehendaknya. Ketiadaan Stirner bukan sesuatu yang harus ditakuti, karena ini bukan sekedar nihilisme kekosongan yang membawa kehampaan atau keputusasaan. Justru sebaliknya, ketiadaan ini adalah awal dari segala kemungkinan. Jika tidak ada esensi yang memaksa kita untuk menjadi sesuatu yang sudah ditentukan sebelumnya, maka kita memiliki kebebasan mutlak untuk menjadi apapun yang kita inginkan. Ketiadaan ini bukan beban, melainkan sesuatu yang patut untuk dirayakan. Jika dewa atau umat manusia seperti yang engkau katakan hingga kini belum mampu menyempurnakan dirinya sendiri dan menjadi segalanya bagi dirinya sendiri, maka aku di pihakku berniat untuk menjadi segalanya bagi diriku sendiri. Kekurangan itu bukanlah ketiadaan yang tidak berisi apa-apa, bukan pula ketiadaan yang pasif, melainkan ketiadaan yang kreatif. Artinya, dari ketiadaan itu, aku memiliki kemampuan untuk menciptakan segala sesuatu bagi diriku sendiri. Ketiadaan kreatif memungkinkan kita untuk menciptakan dunia kita sendiri, termasuk nilai-nilai, moralitas, dan prinsip hidup yang benar-benar kita yakini. Inilah yang disebut Stirner sebagai properti, yang berarti bukan hanya fisik seperti rumah atau harta benda, tapi segala sesuatu yang bisa kita kuasai dan gunakan untuk memperkuat diri kita. Ide, keyakinan, ideologi, bahkan kepercayaan politik atau filosofi hidup pun bisa menjadi bagian dari properti kita. Feminisme, sosialisme, nihilisme, anarkisme, komunisme, liberalisme, atau gagasan apapun itu bisa menjadi properti selama kita menggunakannya untuk kepentingan diri kita sendiri, bukan karena tekanan atau keharusan dari luar. Namun, masalah muncul ketika seseorang tidak menyadari bahwa nilai-nilai yang ia pegang sebenarnya bukan miliknya sendiri. Ketika seseorang memegang suatu keyakinan bukan karena ia menginginkannya, tetapi karena ia merasa harus tunduk pada aturan sosial, moralitas kolektif, atau opini orang lain, maka ia, menurut Stirner, sudah kehilangan dirinya. Ia bukan lagi pemilik dari gagasan-gagasannya, melainkan sekedar hamba yang mengikuti apa yang dianggap benar oleh orang lain.
baik atau buruk seharusnya bukan dari masyarakat, Stirner bilang, tapi dari apa yang bisa membuat seseorang lebih bebas dan lebih kuat. Properti berarti tidak hanya memiliki, tapi juga menikmati, menggunakan, bahkan menghancurkannya jika perlu. Kepemilikan sejati atas sesuatu itu berarti kita berhak melakukan apapun dengannya tanpa merasa terbebani oleh ekspektasi orang lain atau aturan apapun. Jika kita memiliki sebuah ideologi, tetapi suatu saat kita menyadari bahwa ideologi itu justru membatasi kita harus siap membuangnya. Jika sesuatu tidak lagi membawa manfaat bagi diri kita, maka mempertahankannya hanya akan membuat kita terjebak dalam ilusi. Dan justru karena konsep propertinya inilah, kita dapat memahami bahwa yang dia jelaskan sangat berbeda dari egoisme yang selama ini kita pahami. Mau itu orang yang hanya memikirkan dirinya sendiri atau bahkan merendahkan orang lain, atau misalnya mencari uang sebanyak-banyaknya, egois dalam bentuk apapun. Jika dia menempatkan ide itu di atas dirinya, dia belum egois menurut Stirner. Orang yang tergila-gila dengan uang memiliki gagasan tetap, memiliki hantu, memiliki gagasan esensi yang sakral. Obsesinya pada uang. Ia melayani uang, bukan mengendalikannya. Ia bukanlah seorang yang unik, melainkan seorang budak. Mereka yang mengejar uang saja mungkin untuk dirinya sendiri, itu juga bukan orang yang bebas, karena uang itu sendiri menjadi esensi yang menguasai dan mengendalikannya. Egoisme Stirner bukan sekedar memenuhi keinginan yang diarahkan oleh sesuatu di luar diri sendiri, seperti uang yang tadi, tapi menciptakan dan mengarahkan kehidupan berdasarkan kehendak pribadi yang bebas dari subordinasi terhadap hal-hal di luar diri sendiri. Yang membuat egoismenya adalah egoisme kreatif dan mandiri, menjadi tuan atas dirinya sendiri dan tidak diperbudak apapun, bahkan oleh uang sekalipun. Dan ini juga membedakan egoismenya dengan egoisme murahan yang hanya peduli pada diri sendiri dan tidak peduli pada orang lain. Aku juga mencintai manusia, kata Stirner, bukan hanya individu tertentu tetapi semua orang. Tetapi aku mencintai mereka dengan kesadaran egoisme. Aku mencintai mereka karena cinta membuatku bahagia. Aku mencintai karena mencintai adalah sesuatu yang alami bagiku. Karena itu menyenangkanku. Aku tidak mengenal perintah cinta. Aku memiliki rasa persaudaraan dengan setiap makhluk yang memiliki perasaan. Penderitaan mereka adalah penderitaanku. Kebahagiaan mereka adalah kebahagiaanku juga. Yang dia tolak bukanlah sesuatu atau seseorang atau apapun, tapi yang dia tolak adalah ketika semua itu menjadi sakral, menjadi esensi, menjadi ide tetap. Stirner tidak menolak cinta. Ia menolak cinta ketika cinta itu dipandang sebagai sesuatu yang sakral, menjadi ide tetap yang membatasinya. Agar sesuatu atau apapun itu tidak menjadi sakral, kita harus menjadikannya properti. Menjadikan sesuatu sebagai properti berarti menjadikan sesuatu untuk dikonsumsi, dinikmati, dan dihancurkan jika diperlukan. Ini pula menjadi kritiknya terhadap mereka, apalagi para Hegelian kiri pada masanya, yang seolah-olah sudah menabikan Hegel, yang meskipun memang adalah filsuf yang hebat, tapi bukan seharusnya ditempatkan di atas diri menurut Stirner. Banyak orang, baik di zamannya maupun sekarang, sampai-sampai menjadikan filsafat sebagai kitab suci, memberikan mereka belenggu bahwa itu adalah kebenaran mutlak yang harus diikuti. Dan menurutnya, cara untuk membebaskan manusia dari otoritas terhadap semua ide-ide ini adalah dengan melihatnya sebagai alat atau mainan untuk mendukung penciptaan diri mereka. Menciptakan apapun itu sebagai properti, membuat segala ide di bawah kehendak mereka sendiri, bukan tunduk padanya sebagai aturan sakral. Dan untuk bisa mencapai ini, ada 3 kata kunci dari properti, yaitu sebagai kenikmatan, meningkatkan kuasa, dan sesuatu yang bisa dihancurkan. Pertama, properti sebagai kenikmatan yang tidak membuat yang unik tunduk. Jika seseorang memiliki mobil, lalu mobil itu digunakan untuk menikmati perjalanan dan mempermudah hidupnya, maka mobil tersebut adalah propertinya. Tetapi jika ia membeli mobil hanya karena ingin terlihat kaya di mata orang lain atau agar dianggap sukses, mobil itu tidak lagi menjadi propertinya. Mobil tersebut justru menjadi alat yang membuatnya tunduk pada nilai-nilai sosial tentang status dan prestise. Dalam kasus ini, individu kehilangan kuasa atas dirinya sendiri karena ia mengutamakan penilaian eksternal. Begitu juga dengan ide-ide dalam dirinya seperti kebijaksanaan, kebaikan, dan yang lainnya, semuanya harus dijadikan properti. Kedua, properti untuk meningkatkan kuasa. Misalnya, seseorang yang gemar menulis puisi. Jika ia menulis puisi untuk mengekspresikan perasaannya, menikmati proses kreatifnya, dan merasa kuat karena karyanya mencerminkan dirinya, maka aktivitas menulis itu adalah propertinya. Namun, jika ia mulai menulis hanya untuk memenuhi standar estetika tertentu yang ditentukan kritikus sastra atau tunduk seluruhnya pada selera pembaca, maka ia kehilangan hubungan dengan propertinya. Ia tidak lagi menulis untuk dirinya sendiri, melainkan tunduk
pada norma eksternal tentang puisi yang baik. Ketiga, properti sebagai sesuatu yang mampu dihancurkan. Sebagai ilustrasi, bayangkan seseorang yang memiliki buku favorit yang sering ia baca untuk mendapatkan inspirasi. Suatu hari, ia merasa buku itu tidak lagi relevan dengan hidupnya, atau bahkan mulai membatasinya karena ia terlalu terikat pada ide-ide dalam buku itu. Jika ia memilih untuk membakar atau membuang buku tersebut, tindakan itu adalah bentuk penghancuran yang sah sebagai bagian dari properti. Penghancuran ini bisa bermakna literal, benar-benar menghancurkan fisik, bisa juga sebagai perumpamaan. Yang pasti, penghancuran adalah selalu tentang membuat sesuatu tidak menjadi sakral, tidak menundukkan yang unik, tidak membelenggu sang aku. Bahkan kebebasan itu sendiri adalah bagian dari properti, karena jika tidak, ia akan berubah menjadi sekedar gagasan kosong, menjadi hantu baru yang menuntut kepatuhan. Stirner sadar bahwa kebebasan seringkali dijadikan konsep mutlak yang justru mengikat, bukan membebaskan. Nah, agar tidak terjebak dari ilusi-ilusi kebebasan yang abstrak ini, ia menawarkan konsep yang bernama ownness atau kepemilikan diri sendiri, yang berarti tidak tunduk pada definisi kebebasan apapun yang diberikan orang lain, tapi kita sendirilah yang menentukan sejauh mana kita ingin bebas, dalam aspek apa kita ingin bebas, dan apa makna kebebasan bagi kita. Ownness menjadi lebih unggul dari sekedar konsep kebebasan tradisional karena tidak berangkat dari teori besar atau idealisme-idealisme lainnya, tapi terikat dengan pengalaman individu itu sendiri. Karena kita tidak dibatasi dengan cara atau standar apapun, bukan tentang berapa banyak aturan yang dilanggar, bukan tentang menolak norma-norma sosial, tapi memiliki diri sendiri. Bebas bagi kita untuk sebebas apa tanpa ada paksaan dari hantu apapun. Kalau kita mendengar ide-ide kebebasan seperti dari John Locke misalnya, yang melihat kebebasan sebagai hak alamiah yang perlu dilindungi oleh hukum dan pemerintahan, namun kita tetap harus tunduk pada kontrak sosial, karena tanpa itu kebebasan justru bisa berujung pada kekacauan. Rousseau melangkah lebih jauh, ia mengatakan kita baru benar-benar bebas jika kita mengikuti kehendak umum. Artinya, kita bebas bukan ketika kita melakukan apa yang kita inginkan, tetapi ketika kita tunduk pada kepentingan bersama. John Stuart Mill pun sama, salah satu yang paling besar menekankan kebebasannya, masih terbelenggu dengan prinsip tidak merugikan orang lain, yang membatasi kebebasan dalam koridor moral rasional. Mungkin ide-ide dari Locke, Rousseau, dan Mill terdengar masuk akal, tapi pada akhirnya ada saja aturan-aturan yang membuat manusia tidak pernah benar-benar bebas, karena selalu ditentukan oleh hukum, masyarakat, atau moral, atau hantu-hantu lainnya. Walaupun terdengar agung, justru belenggu yang lebih halus ini membiarkan kita berpikir kita bebas, padahal sebenarnya kita masih mengikuti aturan yang ditetapkan oleh orang lain. Kalau kebebasan benar-benar memang ada, seharusnya ia tidak perlu izin dari siapapun. Pertanyaannya kemudian muncul, apakah dengan ini Stirner mengajukan kita untuk bertindak semaunya, menghancurkan atau bahkan membunuh orang lain? Tidak sesederhana itu. Stirner tidak sedang menyerukan kekacauan atau tindakan brutal tanpa batas. Dia tidak menawarkan hal-hal remeh seperti itu, melainkan mengajak kita untuk melihat segala konsep moral, hukum, atau aturan bukanlah sesuatu yang sakral atau mutlak, melainkan konstruksi yang bisa dipertanyakan dan dinegosiasikan oleh individu. Ownness bukan berarti kita bebas menghancurkan orang lain, melainkan kita bertindak atas dasar kehendak kita sendiri, bukan karena paksaan. Jika seseorang merasa bahwa satu-satunya cara untuk menegaskan dirinya adalah dengan menyakiti orang lain, itu mungkin saja bukan kebebasan sejati, melainkan bentuk lain dari keterikatan pada kemarahan, pada dorongan destruktif yang tidak bisa dikendalikan atau yang lainnya. Stirner jelas tidak memberikan batasan atau pedoman tentang mana yang baik atau buruk, karena jelas itu akan membuat konsep kebebasannya jadi sama dengan konsep kebebasan yang lainnya. Ia mengatakan bahwa setiap orang harus menentukan sendiri apa yang membuatnya merasa bebas dan sejauh mana ia ingin mempertahankan kebebasan itu. Mengapa kalian tidak berani menjadikan diri kalian sendiri benar-benar sebagai pusat dan hal yang paling utama? Mengapa kalian menghindari pembebasan diri dan malah mengejar kebebasan sebagai sekedar gagasan, sebuah mimpi di udara? Dari pembacaan kita terhadap Stirner dari tadi, salah satu bentuk otoritas terbesar jelas adalah negara, yang tidak hanya mengatur kehidupan dengan hukum dan peraturan, tapi juga membentuk identitas individu sebagai masyarakat.
Sejak lahir, kita langsung dimasukkan ke dalam kategori-kategori tertentu. Warga negara, pekerja, laki-laki atau perempuan, orang baik atau buruk, produktif atau tidak produktif. Identitas ini tidak kita pilih, tetapi diberikan kepada kita agar kita tetap berada dalam jalur yang telah ditentukan. Kita mengira bahwa kita sudah bebas hanya karena kita bisa memilih jalan hidup kita sendiri dalam batas yang ditetapkan oleh sistem. Kita merasa bahwa selama kita bisa bekerja, berpendapat, dan menentukan pilihan politik, kita telah menjadi individu yang merdeka. Tetapi apakah itu kebebasan sejati? Yang sebenarnya terjadi adalah kita hanya diberi ruang untuk bergerak dalam koridor yang sudah ditentukan. Kebebasan kita bukanlah milik kita sepenuhnya, melainkan sesuatu yang telah dikurung dalam batasan-batasan yang kita terima tanpa sadar. Negara memastikan bahwa setiap individu bergerak sesuai dengan rel yang telah dirancang. Ia menggunakan hukum untuk memaksa, pendidikan untuk menanamkan nilai-nilai, media untuk membentuk persepsi, dan bahkan ideologi untuk menciptakan ilusi bahwa kita bebas, padahal kita sebenarnya hanya menjalani peran yang telah ditentukan sebelumnya. Ketika seseorang menyimpang dari jalur yang ditetapkan, negara tidak ragu untuk menertibkannya, baik melalui tekanan sosial maupun dengan kekerasan secara langsung. Dari semua ini, Stirner menawarkan pemberontakan. Pemberontakan bukan semurahan perlawanan terhadap hukum atau sistem sosial yang ada, tapi upaya untuk melepaskan diri dari segala bentuk otoritas apapun yang mengekang, baik dari luar maupun dari dalam diri kita sendiri. Mereka tidak memberontak aturan negara, tapi menolak untuk dikategorikan dan didefinisikan. Dia berada dalam kondisi yang terus-menerus berubah, menciptakan dan menghancurkan dirinya sendiri sesuai dengan kehendaknya, tanpa harus tunduk pada konsep identitas apapun yang diberikan kepadanya. Apa tujuan dari pemberontakan ini kalaupun disebut bertujuan? Stirner akan menjawab bahwa pemberontakan dilaksanakan bukan atas nama apapun, bukan atas nama para dewa, bukan atas nama manusia, bukan atas nama ideologi, bukan atas nama moral, bukan atas nama kemanusiaan, tapi pemberontakan dilaksanakan demi diri sendiri. Stirner menegaskan, aku tidak lagi melakukan apapun demi dewa, aku tidak melakukan apapun demi manusia. Apa yang aku lakukan demi diriku sendiri. Hanya dengan cara ini dunia memuaskanku karena aku tidak terasing dari diriku sendiri di dalamnya. Hubunganku dengan dunia terletak pada bagaimana aku menikmatinya, dan dengan demikian mengkonsumsinya demi kenikmatanku sendiri. Hubunganku dengan dunia adalah hubungan kenikmatan dan apropriasi. Aku berhubungan dengannya secara egois, dan dunia menjadi milikku sebagai propertiku, sebagai makananku. Pemberontakan yang terjadi di dalam diri manusia ini selalu terjadi dikarenakan sang aku selalu bisa menjadikan segalanya sebagai properti sejauh dalam batasan kekuatannya. Maka subjek egois selalu ada dalam ketegangan dan kekacauan. Der Einzige, sang aku yang egois, sang unik, selalu ada dalam serangkaian konflik batin, hasrat yang saling bertentangan. Artinya, karena segalanya bisa menjadi properti yang bisa digunakan, sang unik bisa memiliki banyak perspektif dalam tubuhnya yang bisa jadi bertentangan, bahwa sang unik tersusun atas banyak konsep diri yang selalu berubah tergantung pada aktivitas apa yang sedang dia lakukan. Terkait ini, seorang penafsir Stirner yaitu Alejandro de Acosta menyatakan dengan indah, aku adalah jurang yang penuh dorongan, keinginan, hasrat, dan nafsu yang tidak terhukum dan tidak teratur, kekacauan tanpa cahaya dan bintang penuntun, kekacauan ergo sum. Keberadaanku bukan ditentukan oleh ketetapan identitas, melainkan oleh identitas dan hasrat yang selalu mengalir bebas. Namun, meskipun para egois ini membuat diri mereka sebagai tuan di atas segala sesuatu, mereka tidaklah hidup soliter. Ada kemungkinan bagaimana mereka bisa menciptakan persekutuan para egois, bukan sekedar komunitas biasa yang dibangun atas norma sosial atau tujuan bersama, tapi sekelompok individu yang tetap mempertahankan kedaulatan dirinya masing-masing. Tidak ada tuntutan untuk tunduk, tidak ada kewajiban untuk berkorban demi kepentingan kolektif. Persekutuan ini ada selama individu-individu di dalamnya merasa mendapatkan manfaat dan kesenangan, dan akan bubar begitu hubungan tersebut tidak lagi bernilai bagi mereka. Bayangkan pertemanan yang tidak dibebani oleh ekspektasi moral atau aturan kaku. Tidak ada tuntutan untuk selalu ada, tidak ada kewajiban untuk mengikuti standar kesetiaan yang ditentukan orang lain. Hubungan ini tidak terikat oleh aturan eksternal, melainkan didasarkan pada kesadaran penuh bahwa setiap individu berhak atas dirinya sendiri.
Seringkali dalam masyarakat, kita merasa terpaksa mempertahankan hubungan hanya karena adanya norma sosial yang mengatur bagaimana seseorang harus bersikap dalam keluarga, persahabatan, atau komunitas tertentu. Stirner menolak keterpaksaan semacam ini. Jika sebuah hubungan tidak lagi membawa kebahagiaan atau manfaat bagi individu yang terlibat, mengapa harus dipertahankan? Persekutuan para egois justru memberi ruang bagi individu untuk masuk dan keluar dari hubungan sosial tanpa rasa bersalah atau keterikatan yang tidak perlu. Dalam sebuah persekutuan egois, tidak ada pemimpin mutlak atau hierarki yang mengatur. Setiap individu tetap menjadi tuan bagi dirinya sendiri. Tidak ada kesetiaan buta, tidak ada komitmen yang harus dijunjung tinggi atas nama moralitas. Ini bukanlah bentuk asosiasi yang mengikat seperti negara atau organisasi formal, melainkan interaksi bebas antara individu yang bersifat cair dan selalu dapat berubah sesuai dengan kehendak mereka yang terlibat. Sebuah masyarakat tidak mungkin ada tanpa kekuasaan dan ketundukan, karena ia merupakan penyatuan individu-individu yang tidak setara, dan kesetaraan tidak dapat bertahan di antara yang tidak setara. Sebaliknya, bisa ada suatu persekutuan individu-individu, suatu persekutuan di mana tidak ada seorang pun yang menginginkan sesuatu selain apa yang ia kehendaki, di mana setiap individu mengekspresikan keunikan dirinya. Persekutuan ini hanyalah bentuk dari penggabungan diri yang terus-menerus, sebuah penggabungan yang tidak pernah menjadi suatu kesatuan tetap, melainkan hanya manifestasi terus-menerus dari individu-individu. Max Stirner datang dengan suara yang mengguncang, menantang semua yang dianggap pasti. Ia menolak segala aturan, menolak setiap belenggu yang mengikat manusia pada norma, nilai, dan gagasan yang katanya harus diterima begitu saja. Baginya, kebebasan sejati hanya ada ketika kita berani melangkah ke dalam kekosongan, ruang di mana kita bisa membentuk dunia kita sendiri tanpa dikendalikan oleh konsep yang diwariskan begitu saja. Aku yang unik bukanlah sesuatu yang bisa dijabarkan dalam definisi atau aturan. Aku adalah gerakan yang tak bisa dihentikan, sesuatu yang terus berubah, liar, dan tak bisa dikategorikan oleh siapapun. Cinta, moralitas, keadilan, bahkan gagasan tentang kebebasan, semuanya hanya berguna selama kita mengendalikannya, bukan sebaliknya. Aku bukanlah makhluk yang hidup di dalam batasan-batasan yang dibuat orang lain. Aku adalah kekacauan yang penuh gairah, keinginan, dan dorongan yang selalu bergerak. Stirner mungkin tidak sukses dalam konteks sosial yang selama ini kita pikirkan. Dia miskin dan gagal, namun mendengar semua yang dikatakan. Apakah mungkin semua itu bisa saja tidak dia pedulikan sebagai individu yang bebas? Dan mungkin saja dengan kehidupannya yang cukup kontradiksi dengan semua orang, dia sama seperti pemikir besar yang selalu dibuang oleh masyarakat, Nietzsche, Kierkegaard, bahkan Socrates. Dia gagal dalam ukuran hantu-hantu yang kita percayai, tapi berhasil dalam pemberontakannya. Stirner menolak semua bentuk kewajiban, baik kepada masyarakat, keluarga, maupun kewajiban moral dari apapun. Dia mengatakan bahwa kewajiban apapun terhadap diri sendiri bisa menjadi bentuk perbudakan jika dia mulai memperlakukan egoisme sebagai dogma. Aku tidak peduli apakah aku benar atau salah. Jika itu berhasil bagiku, maka itu benar bagiku. Pemikirannya bukan kitab suci. Ia tidak ada untuk dipuja atau dijadikan dogma baru. Stirner hanya berguna jika kita menggunakannya sebagai alat untuk membebaskan diri, bukan sebagai aturan yang mengikat. Kalau seseorang masih merasa harus tunduk pada pemikiran Stirner tanpa berani merombaknya, berarti kita tidak benar-benar mendengarkannya dan malah membuatnya menjadi hantu baru di dalam pikiran kita. Dalam kasus seperti itu, lebih baik kita membuang Stirner ke tempat sampah atau membakarnya agar kita bisa benar-benar bebas dari semua otoritas, termasuk yang pernah kita kagumi. Tapi sekarang pertanyaannya adalah, beranikah kita benar-benar mengklaim hidup kita sendiri? Seberapa banyak dari keputusan kita yang benar-benar berasal dari diri kita, bukan dari aturan atau harapan orang lain? Jika kita merasa sudah bebas, bukankah mungkin kita hanya mengganti satu penjara dengan penjara yang lain? Apakah kita cukup jujur untuk mengakui bahwa mungkin kita belum benar-benar memiliki diri kita sendiri? Terima kasih.